Kabar itu datang tanpa aba-aba. Ketika mayoritas publik bola voli Indonesia berharap Megawati Hangestri akan kembali berlaga di V-League Korea Selatan atau bahkan mencoba peruntungan di Liga Jepang atau Italia, justru nama klub asing dari kasta kedua Liga Turki mencuat ke permukaan, Manisa BBSK. Bukan nama besar seperti Eczacıbaşı, Vakifbank, atau Fenerbahce, melainkan tim sederhana yang sebelumnya tak banyak disorot bahkan di negaranya sendiri. Pengumuman resmi Manisa BBSK soal kedatangan Megawati langsung jadi bahan perbincangan panas di kalangan penggemar voli, baik di Indonesia, Korea, maupun Turki. Bahkan media olahraga ternama Turki seperti Volleyball Plus dan Fanatik Spor mengaku heran dengan keputusan sang opesit andalan Asia Tenggara itu. Bagaimana mungkin pemain yang performanya konsisten dan nyaris membawa Red Spark ke final di Korea, malah memilih tim kecil dari Divisi 2 Turki? Tulis salah satu kolumnis olahraga Turki di Twitter X, yang kemudian ramai dibagikan oleh netizen. Reaksi dari netizen Indonesia pun tak kalah seru. Banyak yang antusias dan menyebut langkah ini sebagai bentuk keberanian Megawati untuk menantang diri di Liga Eropa. Tapi sebagian lain mengaku bingung dan bahkan khawatir, menganggap keputusan ini sebagai langkah mundur dari segi prestise klub. Namun, sorotan media bukan hanya soal reputasi klub. Yang menjadi tanda tanya besar adalah proses transisinya. Tidak ada rumor sebelumnya, tidak ada tanda-tanda negosiasi terbuka, tidak ada bocoran dari jurnalis Korea maupun Turki. Semua terasa terlalu senyap, lalu tiba-tiba boom, Megatron resmi berbaju Manisa. Ini terasa tidak wajar, ungkap seorang analis transfer Asia Eropa kepada media olahraga Volleysfree. Biasanya klub seperti Manisa harus bersaing sangat keras untuk mendapatkan pemain dari Asia. Tapi dalam kasus Megawati, prosesnya justru sangat cepat dan tertutup. Ada kemungkinan kuat ada kekuatan di belakang layar yang memuluskan segalanya. Keganjilan lain muncul ketika diketahui bahwa Manisa BBSK baru saja mengamankan sponsor internasional dalam bentuk brand olahraga dari luar Turki. Banyak yang menduga timing sponsor baru itu sangat berdekatan dengan negosiasi Megawati. Dan seperti tak ingin membuat spekulasi mereda, klub pun memberikan pernyataan yang justru makin bikin bingung. Kami bangga menjadi klub pertama di Turki yang mendapat kepercayaan dari Federasi Besar Asia untuk merekrut talenta luar biasa seperti Megawati, ujar juru bicara Manisa. Kalimat itu langsung jadi perhatian. Federasi mana yang dimaksud? Kenapa federasi ikut campur dalam transfer klub? Kecurigaan pun menguat, mungkinkah ini bukan sekadar transfer pemain, melainkan bagian dari proyek besar yang menyatukan promosi budaya, ekspansi sponsor Asia, dan lobi-lobi tersembunyi antar federasi. Satu hal yang pasti, kepindahan Megawati ke Manisa bukan sekadar perpindahan antar klub. Ada cerita di balik layar yang mulai menyembul ke permukaan, dan semua tanda awalnya muncul dari babak pertama drama besar ini. Manisa BBSK akhirnya mengumumkan secara resmi kedatangan Megawati Hangestri melalui unggahan media sosial dan situs web mereka pada pertengahan Juli tahun 2025. Namun alih-alih menenangkan rasa penasaran publik, pernyataan klub justru memunculkan pertanyaan baru. Pasalnya, dalam keterangan tertulis itu, terdapat kalimat yang dianggap janggal dan mencurigakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak di Asia yang telah memfasilitasi proses ini dan mempercayakan kepada kami seorang atlet dengan potensi internasional sebesar Megawati, tulis pihak Manisa. Kalimat tersebut langsung memancing spekulasi. Siapa sebenarnya pihak-pihak dari Asia yang dimaksud? Apakah ini merujuk pada Federasi Voli Indonesia? Atau justru federasi lain di kawasan Asia? Tak butuh waktu lama bagi media untuk mulai menyelidiki lebih dalam. Beberapa jurnalis olahraga Turki menyoroti istilah fasilitasi dalam pernyataan itu, yang secara implisit mengisyaratkan bahwa Manisa bukan aktor utama dalam proses negosiasi. Klub itu hanya penerima keputusan, bukan penggagas. Kondisi ini diperparah dengan minimnya keterlibatan agen internasional atau perwakilan resmi Megawati dalam pengumuman tersebut. Padahal, pada transfer ke Red Spark sebelumnya, agensinya cukup aktif tampil di media, baik untuk klarifikasi maupun komunikasi sponsor. Media Turki, yang dikenal jeli membaca celah, mengendus adanya kesepakatan khusus antara Manisa BBSK dan kelompok kepentingan luar negeri. Salah satu portal voli di Turki bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa ini bukan transfer biasa, tapi bagian dari proyek strategis dengan nilai promosi lintas benua. Sementara itu, di Indonesia,
Netizen mulai bertanya-tanya, apakah ini artinya Megawati ditempatkan di Turki, bukan memilih sepenuhnya. Apakah ia menjadi bagian dari kampanye sportainment internasional yang melibatkan kepentingan federasi dan sponsor Asia yang ingin memperluas pasarnya ke Eropa? Spekulasi makin liar ketika muncul kabar bahwa sebelum pengumuman Manisa, Megawati sempat menolak tawaran dari klub Jepang dan satu klub papan tengah Korea Selatan. Penolakan itu disebut bukan karena alasan finansial, melainkan karena ada arahan dari pihak yang dipercaya. Di tengah kehebohan tersebut, sebuah fakta menarik juga muncul. Salah satu pemilik saham minoritas di Manisa BBSK ternyata merupakan eksekutif muda yang pernah menjadi konsultan promosi untuk brand hijab Asia yang baru saja menandatangani kontrak sponsor klub. Koneksi itu semakin memperkuat asumsi bahwa Megawati hanyalah kepingan dari strategi promosi global yang lebih besar. Yang membuat suasana semakin ganjil adalah sikap Manisa yang tiba-tiba bungkam. Setelah pernyataan resmi yang sempat menggemparkan itu, klub tak lagi memberikan update atau menjawab pertanyaan media. Beberapa jurnalis menyebut email mereka tak dibalas dan akun resmi klub hanya mengunggah ulang postingan fanbase. Situasi ini membuat publik menganggap bahwa mereka sedang menutupi sesuatu. Jika memang ini transfer biasa, kenapa begitu banyak informasi ditahan? Kenapa prosesnya seakan sangat terjaga, padahal biasanya klub seperti Manisa akan menjadikan transfer besar sebagai alat promosi maksimal? Di sisi lain, Megawati juga belum memberikan komentar langsung di hadapan media. Ia hanya membagikan ulang unggahan Manisa dengan caption pendek, "Bismillah untuk perjalanan baru." Kalimat sederhana yang justru membuka lebih banyak ruang spekulasi daripada penjelasan konkret. Satu hal yang pasti, babak kedua ini bukanlah penjelasan, melainkan serangkaian pertanyaan baru yang tak kalah misterius. Dan satu kalimat dari Manisa telah memicu gemuruh investigasi, siapa sebenarnya yang memfasilitasi Megawati ke Turki. Seiring meningkatnya rasa penasaran publik, satu nama mulai sering disebut-sebut dalam diskusi warganet maupun pengamat olahraga, Konita Sportswear, sebuah brand perlengkapan olahraga dan hijab sport asal Asia Tengah yang baru saja mengumumkan ekspansi besar-besaran ke Turki. Hal ini menjadi menarik karena tepat 2 minggu sebelum pengumuman perekrutan Megawati, Konita secara resmi menjadi sponsor utama Manisa BBSK. Tak hanya itu, Konita bahkan menyebut dalam rilis medianya bahwa mereka berkomitmen menghadirkan atlet perempuan Asia berprestasi untuk memperkuat kampanye inklusi dan sportivitas di Eropa. Banyak yang tak menganggap serius pernyataan tersebut pada awalnya, hingga akhirnya nama Megawati masuk ke daftar skuad Manisa. Langkah Konita ini dianggap oleh sebagian analis sebagai bentuk sports marketing terstruktur, di mana pemilihan klub, pemain, dan waktu diumumkannya semua terintegrasi dalam satu strategi kampanye. Megawati dipandang sebagai figur ideal, atlet berhijab, populer, berprestasi, dan punya basis penggemar besar di Asia Tenggara. Dugaan keterlibatan Konita semakin kuat ketika media lokal Turki mendapatkan bocoran kontrak kerja sama antara sponsor dan Manisa. Dalam dokumen tersebut, terdapat satu klausul yang menyebut bahwa sponsor berhak memberikan preferensi perekrutan kepada minimal satu atlet perempuan Asia dalam periode tahun 2025 sampai tahun 2026. Jika benar isi dokumen itu akurat, maka besar kemungkinan Megawati bukan murni rekrutan klub, melainkan bagian dari paket kerjasama. Ia seolah disisipkan sebagai simbol ekspansi brand ke pasar global, alih-alih direkrut berdasarkan evaluasi teknis semata. Sementara itu, di sisi lain, tim media Manisa BBSK sendiri tidak membantah kabar tersebut, hanya menjawab singkat saat dikonfirmasi, "Kami senang mendapat dukungan dari sponsor yang sejalan dengan misi pengembangan tim kami." Jawaban itu justru semakin memperkuat kesan bahwa klub tak sepenuhnya memegang kendali dalam transfer ini. Hal yang lebih mencurigakan muncul ketika diketahui bahwa CEO Konita Sportswear ternyata sempat bertemu dengan perwakilan agensi Megawati dalam sebuah forum bisnis olahraga di Dubai awal tahun ini. Banyak yang menilai pertemuan itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari perencanaan jangka panjang yang kini mulai terlihat hasilnya. Tak hanya itu, Megawati juga mulai sering tampil di materi promosi bertema Empowerment Hijab Atlete yang disebar oleh akun resmi Konita. Padahal, ia belum sekalipun bermain untuk Manisa. Fakta ini mengindikasikan bahwa peran Megawati saat ini lebih besar dalam aspek branding daripada performa lapangan. Dari sisi supporter Manisa sendiri, reaksi awalnya beragam.
Beberapa menyambut positif kehadiran Megawati karena membawa perhatian dunia ke klub mereka. Tapi sebagian lainnya justru mulai resah. Mereka khawatir klub kesayangan mereka hanya dijadikan alat kampanye global, bukan dibangun secara kompetitif untuk promosi ke kasta utama. Di Indonesia, publik mulai membandingkan kasus ini dengan beberapa atlet nasional yang sebelumnya juga didorong bermain di luar negeri lewat skema kerja sama federasi dan sponsor. Namun, yang membedakan adalah tingkat kerahasiaan dan keheningan dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Megawati. Semua elemen dalam cerita ini memang belum dikonfirmasi secara terbuka. Tapi jika semua dugaan mengarah pada satu titik, maka tak bisa dipungkiri bahwa transfer Megawati lebih dari sekadar perekrutan pemain. Ini adalah narasi pemasaran, ekspansi bisnis, dan simbol gerakan global yang dibungkus dalam kostum olahraga. Bab ketiga ini mungkin belum memberikan jawaban, tapi perlahan mulai menyibak tabir yang selama ini menyelimuti kepindahan Megatron ke Turki. Dan yang menjadi sorotan kini bukan hanya klub atau federasi, tapi para sponsor yang diam-diam memainkan peran besar di balik layar. Satu hal yang makin memperkuat dugaan adanya kepentingan lebih besar di balik transfer Megawati ke Manisa BBSK adalah munculnya pernyataan samar dari seorang pejabat klub yang tampaknya tak sengaja membocorkan informasi sensitif. Dalam wawancara santai dengan radio lokal, pelatih kepala Manisa menyebut bahwa mereka berterima kasih pada koneksi kami dengan pihak Asia yang membantu mempercepat proses ini. Ucapan itu sontak menjadi bahan perbincangan media Turki, karena tak ada catatan resmi kerjasama antara Manisa BBSK dengan federasi voli manapun dari Asia sebelumnya. Banyak yang mulai mengaitkan pernyataan itu dengan dua entitas penting, PBVSI Indonesia dan AVC Asian Volleyball Confederation. Spekulasi makin kuat setelah seorang jurnalis Turki membocorkan isi surel antara pihak klub dengan agensi atlet. Dalam surel itu disebut bahwa Manisa disarankan merekrut Megawati oleh tokoh penting dalam Federasi Asia yang punya kepentingan melihat pemain Muslim Asia berkembang di Eropa. Nama tokoh tersebut tidak disebutkan, namun konteksnya jelas, ada dukungan dari atas. Isu ini membuat beberapa pengamat menduga adanya agenda diplomasi olahraga terselubung. Federasi Asia kemungkinan sedang mendorong lebih banyak perwakilan di panggung Eropa sebagai strategi mengangkat pamor kawasan, sekaligus menembus dominasi pemain Amerika Latin dan Eropa Timur di liga-liga elit. Kejanggalan lain muncul dari fakta bahwa proses pendaftaran Megawati ke Federasi Voli Turki tergolong super cepat. Biasanya, dokumen legalisasi pemain asing dari negara non-Eropa memakan waktu setidaknya 2-3 minggu. Namun dalam kasus Megawati, semua beres hanya dalam waktu 5 hari. Ada yang mengawal prosesnya. Media Indonesia pun mulai angkat bicara. Beberapa pengamat menyatakan bahwa PBVSI sejak awal sudah mendorong Megawati untuk bermain di luar Asia, bukan hanya demi pengembangan skill, tapi juga agar membuka jalur kerja sama baru antara Indonesia dan federasi-federasi olahraga Eropa. Sementara itu, AVC dikabarkan tengah menjalin relasi lebih erat dengan Federasi Voli Turki sebagai bagian dari program Asia Connects Europe, sebuah inisiatif memperluas partisipasi pemain Asia di liga-liga profesional luar kawasan. Jika itu benar, maka Megawati bisa jadi atlet pertama dari Asia Tenggara yang menjadi ikon proyek. Yang mengejutkan, pada konferensi pers singkat di sela-sela turnamen AVC Cup U21, seorang petinggi AVC menyebut, kami bangga dengan atlet-atlet yang membuka pintu Asia ke dunia. Megawati adalah bagian penting dari perjalanan itu. Pernyataan tersebut dianggap sebagai pengakuan tidak langsung atas keterlibatan mereka dalam transfer ke Manisa. Sisi menarik lainnya adalah keterlibatan media internasional yang mulai tertarik mengulas Megawati bukan hanya dari sisi teknis permainan, melainkan sebagai simbol kekuatan budaya dan identitas Asia Muslim yang memasuki kancah olahraga Eropa. Fenomena ini mengingatkan publik pada kisah-kisah atlet global yang karirnya didorong oleh kerjasama lintas federasi demi tujuan jangka panjang. Bukan sekadar pertandingan, tetapi proyek sosial, diplomasi lunak, hingga ekspansi industri olahraga halal ke pasar barat. Meski hingga kini belum ada pernyataan tegas dari PBVSI, AVC, maupun Federasi Voli Turki, semua petunjuk mengarah pada satu kemungkinan, kepindahan Megawati adalah hasil koordinasi berbagai pihak yang punya satu tujuan besar bersama, menempatkan Asia di panggung Eropa, dengan sang Megatron sebagai pembuka jalan. Bab ini pun menegaskan bahwa ada kekuatan yang bekerja jauh di luar lapangan. Dan Megawati, mungkin tanpa disadari,
telah menjadi pion utama dalam permainan strategi besar bernama Diplomasi Olahraga Asia. Di tengah gempuran spekulasi media, nama agensi yang menaungi Megawati mulai muncul ke permukaan. Agensi tersebut dikenal sebagai Neo Athletes Management, sebuah perusahaan yang berfokus pada manajemen atlet Asia yang ingin berkarir di luar negeri. Mereka telah lama dikenal menjalin koneksi kuat dengan Federasi Olahraga Lintas Benua dan punya rekam jejak membantu pemain Asia menembus pasar Eropa. Pihak Neo sebenarnya sudah sering dikaitkan dengan Megawati sejak ia pindah ke Korea Selatan tahun 2023 lalu. Namun, dalam kasus transfer ke Manisa BBSK, mereka memilih bungkam dan tidak banyak memberi klarifikasi. Hal ini berbeda dari biasanya, karena pada transfer ke Red Spark pun Neo sangat aktif berkomunikasi dengan media. Salah satu mantan staf Neo yang tak mau disebutkan namanya membocorkan kepada media bahwa proyek transfer Megawati ke Turki sudah dirancang sejak awal tahun 2024. Bahkan, saat Megawati masih aktif bermain di Red Spark, agensinya sudah mulai melakukan pendekatan ke beberapa klub Eropa, termasuk yang berada di luar kasta utama. Yang mengejutkan, sumber tersebut juga menyebut bahwa Manisa bukan pilihan utama. Awalnya, Neo menargetkan klub Sultanlar Ligi papan tengah seperti Nilüfer Belediyespor atau Kuzeyboru. Namun karena faktor slot asing yang terbatas, klub-klub itu tidak bisa memberi tempat bagi Megawati. Dari situlah opsi alternatif seperti Manisa mulai dipertimbangkan. Namun, yang membuat transfer ini jadi menarik adalah munculnya tawaran kerjasama dari pihak sponsor, dalam hal ini Konita Sportswear, yang bersedia menanggung sebagian biaya kontrak Megawati, dengan syarat sang atlet bersedia terlibat dalam kampanye branding global mereka. Disinilah agensi berperan sebagai jembatan antara sponsor, klub, dan federasi. Sumber dalam klub Manisa menyebut bahwa negosiasi antara pihak klub dan agensi Megawati sebenarnya berjalan cukup singkat. Yang lebih dominan justru komunikasi dengan pihak sponsor dan konsultan eksternal, ujar staf administrasi klub. Kami hanya diberi daftar kebutuhan logistik dan jadwal kedatangan. Yang membuat publik heran, adalah fakta bahwa agensi tersebut mampu menyusun paket negosiasi yang begitu kompleks dan cepat, kontrak personal atlet, lisensi kerja, izin tinggal, promosi media, hingga kesepakatan hak gambar. Semua diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 minggu, sebuah rekor di dunia transfer voli Asia Eropa. Banyak pihak mulai menilai bahwa Neo bukan hanya bertindak sebagai pengelola karir atlet, tetapi juga bagian dari strategi ekspansi bisnis olahraga Asia. Mereka memainkan peran ganda, sebagai agen pemain dan sekaligus perwakilan kepentingan sponsor yang ingin masuk ke pasar Eropa melalui sosok Megawati. Yang menarik, beberapa klub dari negara lain disebut juga sudah menghubungi Neo, tertarik menjalankan skema serupa. Ini menandakan bahwa kesuksesan proyek Megawati bisa menjadi cetak biru bagi transfer-transfer pemain Asia berikutnya ke Eropa, terutama yang dibalut narasi branding dan diplomasi budaya. Di sisi Megawati sendiri, belum ada pernyataan pribadi terkait bagaimana proses negosiasi berjalan. Namun sumber terdekat menyebut bahwa sang pemain sepenuhnya mempercayakan proses ini kepada agensinya. Ia hanya memastikan satu hal, klub barunya harus memberi ruang bermain yang cukup dan dukungan yang layak untuk kariernya ke depan. Dalam konteks ini, Manisa BBSK menjadi platform loncatan yang disiapkan dengan sangat rapi. Klub mendapat keuntungan dari sisi sorotan media dan dana sponsor, sponsor mendapat figur utama untuk kampanye mereka, dan agensi mendapat reputasi serta potensi klien baru. Semua saling diuntungkan, meski nuansa proyek lebih terasa dibanding nuansa kompetisi murni. Bab ini memperjelas bahwa Megawati bukan hanya atlet, tetapi telah menjadi aset strategis yang dikelola oleh berbagai pihak. Dan agensinya, Neo Athletes Management, adalah pengatur langkah yang memastikan semua elemen berada di posisi yang diinginkan. Salah satu aspek yang semakin memperkuat dugaan adanya kejanggalan dalam transfer Megawati ke Manisa BBSK adalah informasi mengenai fasilitas pribadi dan nilai kontraknya. Seorang jurnalis Turki yang kerap membocorkan detail kontrak pemain voli membagikan informasi mengejutkan, Megawati disebut menerima paket kontrak yang nilainya lebih besar dari rata-rata pemain lokal di klub Sultanlar Ligi, bahkan meski Manisa hanya bermain di kasta kedua. Menurut bocoran tersebut, Megawati tidak hanya menerima gaji pokok yang tinggi, tetapi juga diberi fasilitas mewah seperti apartemen eksklusif, kendaraan pribadi, hingga jatah penerbangan internasional pulang pergi ke Indonesia 2 kali dalam semusim, yang
Seluruhnya ditanggung oleh sponsor. Fasilitas ini jelas tidak lazim untuk klub seperti Manisa BBSK yang sebelumnya lebih dikenal sebagai tim pengembangan daerah dengan dana terbatas. Bahkan pemain lokal mereka sebelumnya hanya mendapatkan akomodasi standar dan gaji setingkat UMR Turki. Ketimpangan itu pun menimbulkan pertanyaan besar di kalangan penggemar dan media. Tak berhenti sampai di situ, Megawati juga dikabarkan mendapatkan tim pendukung pribadi, termasuk fisioterapis yang dipekerjakan langsung oleh sponsor, bukan oleh klub. Ini membuat publik menduga bahwa keterlibatan sponsor dalam transfer Megawati bukan hanya sebatas dana, melainkan sudah masuk ke ranah manajemen atlet. Salah satu anggota Dewan Olahraga Kota Manisa bahkan menyatakan kekhawatiran, "Kami takut klub ini tidak lagi dikendalikan dari dalam, tetapi sudah menjadi bagian dari proyek bisnis luar yang menjadikan tim kami hanya sebagai kendaraan promosi." Meski tidak menyebut nama, semua tahu kepada siapa pernyataan itu diarahkan. Yang lebih menarik adalah peran Megawati dalam kegiatan promosi Konita Sportswear. Meski belum sekalipun bermain di lapangan, wajahnya sudah terpampang di berbagai papan reklame dan materi promosi digital brand tersebut di Istanbul, Ankara, hingga bahkan beberapa kota di Asia Tengah. Ia menjadi wajah utama kampanye, Hijab Power in Sport, yang digadang-gadang sebagai proyek lintas benua. Ini semakin memperjelas bahwa posisi Megawati di Manisa bukan sekadar pemain inti, melainkan juga duta utama dari gerakan branding sponsor. Posisinya sebagai atlet berhijab yang sukses dan populer di Asia Tenggara menjadi kekuatan naratif yang ingin dimanfaatkan sponsor untuk masuk ke pasar Muslim Eropa. Kondisi ini membuat sebagian fans merasa Megawati terlalu besar untuk Manisa BBSK. Bahkan ada yang menyebut bahwa klub hanya dipinjamkan reputasinya untuk menampung Megawati, sembari sponsor menjalankan agenda global mereka. Hal ini diperkuat oleh kabar bahwa kontrak Megawati bersifat fleksibel dan bisa dialihkan ke klub lain musim depan, tergantung hasil proyek promosi. Sementara itu, pelatih Manisa dalam sesi latihan terbuka mencoba menenangkan kekhawatiran supporter. "Kami tidak peduli dari mana ia datang, selama dia bekerja keras dan menunjukkan loyalitas di lapangan, itu cukup bagi kami," ujarnya. Namun tetap saja, suasana mencurigakan tak bisa disembunyikan. Netizen Turki mulai membandingkan kasus ini dengan klub-klub sepak bola yang pernah dibeli oleh sponsor asing untuk kepentingan branding. Mereka khawatir hal serupa terjadi di dunia voli, dimulai dari Manisa dan Megawati sebagai percobaan pertama. Menariknya, Federasi Voli Turki hingga kini belum mengeluarkan komentar apapun mengenai detail kontrak Megawati. Padahal biasanya, transfer dari luar negeri yang mendapat sorotan tinggi akan disambut atau dikomentari secara formal. Diamnya federasi justru menambah aura misterius di balik proses ini. Hingga kini, Megawati tetap menjalani program latihan tertutup bersama tim. Ia belum sekalipun diwawancara media Turki secara langsung, dan semua komunikasi dilakukan lewat akun resmi klub atau sponsor. Banyak yang menyebut ini sebagai bentuk pengaturan narasi dari pihak-pihak di balik layar yang ingin menjaga arah pemberitaan tetap sesuai jalur mereka. Bab ini menegaskan bahwa fasilitas mewah dan gaji tinggi Megawati bukanlah hasil dari kekuatan finansial Manisa, melainkan bagian dari skema besar yang dijalankan sponsor dan agensi. Manisa hanya menjadi panggung sementara bagi Megatron dan proyek besar yang kini tengah berjalan. Kejutan datang saat sesi wawancara eksklusif dengan salah satu stasiun TV lokal Manisa, di mana pelatih kepala Manisa BBSK, Coach Erdem Kaya, tanpa sadar melontarkan pernyataan yang langsung memicu badai spekulasi. Baru, saat ditanya mengenai target klub musim ini usai mendatangkan Megawati, Coach Erdem menjawab, "Kami tidak sabar melihat Megawati dipromosikan bersama kami dan membawa dampak jangka panjang yang diminta oleh pihak-pihak yang telah berinvestasi." Kalimat, "pihak-pihak yang telah berinvestasi," langsung menyulut reaksi dari berbagai kalangan. Apakah yang dimaksud adalah sponsor? Atau ada entitas lain yang lebih besar yang turut bermain dalam skenario transfer Megawati? Media Turki pun tak tinggal diam dan segera memuat kutipan tersebut dalam headline berita olahraga malam itu. Sejumlah jurnalis menyebut ini sebagai bocoran tak disengaja, yang mengonfirmasi bahwa kedatangan Megawati bukan semata untuk kebutuhan kompetitif klub, melainkan bagian dari paket investasi jangka panjang. Nama-nama seperti Konita Sportswear dan bahkan Federasi Voli Asia langsung kembali mencuat dalam pemberitaan. Pihak klub pun tampak kelabakan. Sehari setelah wawancara itu tayang,
akun media sosial Manisa BBSK menghapus cuplikan video dan mengganti unggahan dengan narasi yang lebih aman. Kami bangga menyambut Megawati sebagai bagian penting dari upaya promosi dan kebangkitan klub ini. Namun warganet sudah terlanjur menyimpan dan menyebarkan potongan wawancara asli. Beberapa pengamat olahraga menyebut bahwa kebocoran informasi dari Coach Erdem memperkuat teori bahwa Megawati bukan sekadar pemain asing, tetapi alat penting dalam proyek investasi jangka panjang yang melibatkan berbagai entitas non-olahraga. Bahkan muncul teori bahwa Manisa hanya sebagai panggung bayangan sebelum Megawati benar-benar ditarik ke klub besar musim berikutnya. Menariknya, sebuah laporan investigasi dari media voli Prancis, Volley L'Equipe, mengungkap bahwa Konita memiliki rencana kerjasama dengan dua klub papan atas di Turki untuk musim 2026. Artinya, Manisa bisa jadi hanya batu loncatan, bukan tujuan akhir dari proyek besar ini. Megawati hanya sedang diparkir, sambil menyesuaikan diri dengan atmosfer Eropa. Salah satu bagian paling kontroversial dari laporan tersebut menyebut bahwa Megawati bisa saja dilepas ke klub Sultan Lar Ligi pada pertengahan musim jika performa promosi dan sosial medianya dianggap sukses. Sebuah skenario yang semakin menegaskan bahwa penempatan Megawati sangat ditentukan oleh nilai strategis, bukan sekadar performa lapangan. Dari sisi internal klub, kabarnya tidak semua pihak sepakat dengan arah kebijakan ini. Beberapa staf teknik dan manajemen lokal merasa bahwa identitas Manisa sebagai klub pengembangan daerah mulai terkikis. Kami seperti hanya dipinjamkan baju dan nama, ujar seorang staf teknis yang tak ingin disebutkan namanya. Sementara itu, respons publik mulai bergeser dari rasa kagum menjadi kewaspadaan. Penggemar mulai menuntut transparansi dari manajemen klub. Mereka meminta klarifikasi soal siapa investor yang disebut dalam wawancara, dan apakah keberadaan Megawati akan benar-benar membantu klub naik ke kasta utama, atau hanya sebatas figuran promosi. Di Indonesia, kabar ini juga menjadi topik hangat. Para penggemar Megawati terbagi dua, sebagian mendukung apapun pilihan Megatron selama itu membuka peluang ke level Eropa, tapi sebagian lain mulai khawatir bahwa idolanya hanya dijadikan alat proyek bisnis dan kehilangan kendali atas kariernya sendiri. Meski demikian, Megawati sendiri tetap diam. Ia masih menjalani sesi latihan tertutup dan enggan memberi komentar ke media. Dari beberapa unggahan di akun pribadinya, terlihat ia fokus pada adaptasi, menjaga kebugaran, dan menjaga hubungan profesional dengan klub serta sponsor. Bab ini menjadi salah satu titik balik dalam narasi transfer Megawati ke Manisa. Sebuah kalimat yang tampak sepele telah membuka lapisan terdalam dari skema besar yang selama ini hanya menjadi dugaan. Dan kini, publik tahu, ada lebih dari sekadar olahraga yang sedang dimainkan. Seiring makin jelasnya keterlibatan sponsor, agensi, dan koneksi federasi dalam proses transfer Megawati, sebuah istilah baru mulai mencuat di kalangan pengamat proyek brand Asia. Istilah ini menggambarkan skema jangka panjang yang lebih luas dari sekadar promosi satu pemain atau satu klub. Ini adalah proyek membangun citra atlet Asia, terutama muslimah, di panggung olahraga Eropa sebagai simbol kekuatan baru. Sumber dari media olahraga Eropa menyebut bahwa proyek ini telah digagas sejak 2022, ketika brand-brand olahraga dari Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Timur Tengah mulai menyasar pasar muslim diaspora di Eropa Barat dan Balkan. Melalui jalur olahraga, mereka ingin menunjukkan bahwa atlet perempuan berhijab bisa bersaing di level global, dan Megawati dianggap sebagai representasi ideal dari misi itu. Dengan latar belakang sebagai pemain bintang di V-League Korea, peraih MVP dan top scorer, serta berhijab dan memiliki image positif di media sosial, Megawati dianggap sebagai paket lengkap untuk menjadi wajah kampanye sportainment bertema Islam dan Asia modern. Dan Turki, negara yang menjadi jembatan Asia dan Eropa, dipilih sebagai lokasi awal proyek. Manisa BBSK, meski hanya klub kecil di kasta kedua, menjadi titik awal sempurna karena mereka bisa menerima intervensi sponsor tanpa banyak birokrasi dan tekanan publik. Klub besar seperti Vakif Bank atau Fenerbahce tentu akan sulit menerima pemain asing berdasarkan pesanan, tapi Manisa lebih fleksibel, bahkan cenderung terbuka terhadap suntikan dana. Dari dokumen internal yang bocor ke media Prancis, Konita Sportswear disebut telah menyiapkan dana investasi senilai 3 juta euro untuk menjalankan kampanye brand Asia selama 2 musim, termasuk mendanai promosi digital, hak siar eksklusif konten, dan mendukung proses pemindahan atlet dari Asia ke Eropa. Megawati, yang kini menjadi ikon utama kampanye ini,
dijadwalkan akan menjalani berbagai kegiatan off-court mulai Oktober tahun 2025. Ia direncanakan tampil dalam talk show bertema, Perempuan Asia dalam Olahraga Global, tur media ke beberapa kota besar di Turki dan Jerman, serta pemotretan eksklusif dengan media gaya hidup muslimah. Namun, di balik besarnya proyek ini, muncul pertanyaan yang lebih dalam, apakah ini semua tetap mendukung karir olahraganya? Ataukah justru menyimpang dari jalur utama sebagai atlet profesional? Sejumlah pengamat khawatir Megawati akan lebih sibuk menjadi ikon promosi ketimbang fokus di lapangan. Federasi Voli Turki dan AFC hingga kini belum menanggapi isu proyek ini secara terbuka, tapi banyak yang percaya mereka turut bermain di balik layar. Bahkan kabarnya, sudah ada pembicaraan untuk mengembangkan Liga Asia Select di Eropa Tenggara yang diisi oleh para pemain dari negara-negara berkembang seperti Indonesia, Kazakhstan, Thailand, dan Iran. Di Indonesia sendiri, PBVSI disebut sudah menyiapkan dukungan penuh untuk Megawati dalam proyek ini, sebagai bagian dari diplomasi olahraga yang bisa mengangkat nama voli Indonesia ke ranah global. Namun belum ada konfirmasi resmi, karena semua pihak tampaknya masih berhati-hati dalam menyikapi sensitifnya narasi komersialisasi atlet nasional. Sementara itu, Megawati tetap menjaga konsistensinya dalam latihan dan tampak berusaha menyeimbangkan antara tuntutan karir sebagai atlet dan ekspektasi sebagai figur publik. Dalam salah satu unggahan Instagram terbarunya, ia menulis singkat, selama bisa bawa nama baik Indonesia dan beri manfaat, aku jalan terus. Babak terakhir ini menegaskan bahwa transfer Megawati ke Manisa bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari misi besar yang melibatkan bisnis, budaya, dan kekuatan diplomasi Asia. Ia bukan sekadar pemain asing, ia adalah wajah dari sebuah narasi yang jauh lebih besar dari sekadar skor dan statistik. Dan dalam dunia olahraga modern yang makin terhubung dengan kepentingan global, tak ada lagi yang benar-benar murni tentang pertandingan. Kadang, seorang atlet tak hanya dituntut mencetak poin di lapangan, tapi juga membawa pesan dan strategi yang jauh lebih dalam menjadi wajah dari era baru.